Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 469. Seorang manajer restoran yang bernama Pak Anton akhirnya mendapat hukuman. Ia diperintah Kalia, orang yang menjadi bosnya. Kalau hari ini dirinya harus bekerja dengan memakai seragam cleaning service. Begitu pula pegawai lainnya, mereka pun sama, mengenakan baju begitu. Singkat cerita, ada tamu yang datang. Mereka pun diremehkan karena dianggap tak pantas berada di sini. Di restoran mewah yang seperti ini, Pak Anton pun menjelaskan kalau dirinya seorang manajer yang lagi mendapat hukuman. Meskipun demikian, Pak Anton sudah merasakan diperlakukan tak enak oleh orang lain lantaran berseragam cleaning service. Tak lama kemudian, ada mobil mewah yang masuk ke halaman depan. Lamborghini berwarna merah. Semua pegawai di situ memperhatikan, jadi terkesan melihatnya. Namun mereka langsung sadar, tiba-tiba menjadi khawatir kalau nanti akan diremehkan lagi oleh tamu yang datang ini. Semua menjadi was-was hatinya. Deg-degan sekali, merasa tak percaya diri karena orang kaya bermobil mewah akan masuk ke sini. Kenshin dan Kaori pun belum mengetahui. Mereka pun turun dari mobilnya, lalu berjalan bersama. Kaori kemudian bilang, "Oh ya, saya tempatnya besar ya. Bakalia kok bisa-bisanya punya usaha restoran kayak gini?" Kenshin menjawabnya, "Iya Kaori, aku juga baru tahu kemarin. Nggak nyangka pula kalau ini miliknya Mbak Kalia." Kenshin kemudian bicara, "Ayo Kaori, kita masuk ke dalam. Katanya kamu mau coba makan." Kaori pun mengiyakan. Mereka jalan bersama, berdampingan. Sedang penerima tamu restoran yang bernama Roni dan Eva masih belum sadar, belum tahu pula. Kemudian sampailah Kenshin dan Kaori berada di depan pintunya. Kenshin pun jadi terkejut. Petugas penerima tamunya berbaju cleaning service. Kaori pun melihatnya, nampak aneh rasanya. Roni dan Eva pun menyambutnya. Pandangannya hanya melihat bawah. Mereka lalu berkata, sembari tangannya menunjukkan, "Silahkan Mbak dan Masnya, mari masuk ke dalam." Pegawai itu tak melihat tamunya karena merasa tak percaya diri. Kenshin kemudian bicara, "Loh, kenapa ya, Mbak dan Mas ini kok berseragam seperti ini? Emangnya sudah ganti ya baju kerjanya?" Kenshin bertanya, dan dua pegawai itu jadi terkejut. Tiba-tiba orang di depannya bicara seperti itu. Mereka pun melihatnya. Saat tahu siapa yang datang, langsung terkaget jadinya. Laki-laki yang kemarin ada di depannya bersama wanita cantik. Roni dan Eva pun mengerti. Ternyata yang pakai mobil mewah itu adalah pria ini. Mereka pun sangat malu sekali. Kenshin kemudian bertanya lagi, "Oh ya Mbak dan Mas ini, mengapa kok berseragam cleaning service? Security di sana pula, ada apa memangnya?" Dan Roni pun menjawabnya, "Oh ini Mas, kita lagi terkena hukuman karena masalah yang kemarin." Manajer Pak Anton pun sama. Beliau mendapat surat teguran. Kenshin lalu bilang, "Oh gitu ya, padahal saya merasa tak mengapa. Tak marah pula. Kalau gitu nanti masalah ini saya akan bicarakan dengan Mbak Kalia, biar tak usah seperti ini." Kaori yang mendengar itu, Kaori langsung jadi tahu. Jangan-jangan kemarin Kenshin ke sini mendapat perlakuan tak baik karena berseragam cleaning service. Kemudian Kenshin berkata, "Oh ya, ini istri saya. Namanya Kaori. Kalau gitu kita masuk dulu. Ayo Kaori, kita jalan." Kaori pun mengiyakan. Penerima tamu itu melihatnya, jadi sangat malu rasanya. Cowok yang kemarin dianggapnya tak punya, ternyata orang kaya, yang baik sikapnya. Kemudian Kenshin ada di dalam. Semua pegawai di situ melihatnya, termasuk Pak Anton manajer itu. Jadi tak berani mendekat dengan menyambutnya, seperti pada tamu yang lain. Pak Anton merasa malu, malah menghindar dengan pura-pura ingin ke kamar belakang. Kenshin dan Kaori pun duduk di tempatnya. Tak ada pelayan restoran yang mendatangi, karena mereka merasa takut sekali. Menjadi malu dan khawatir, apalagi memakai baju kerja cleaning service. Jadinya semua pegawai restoran itu
Tak ada yang mendekat, sekedar menawarkan menu makanan. Tamu-tamu yang lain melihatnya, termasuk yang dari luar kota. Mereka pun bertanya, mengapa laki-laki dan perempuan itu tak dihampiri seperti dirinya. Kaori pun sampai merasa akan hal yang demikian, hingga Kenshin bilang, Kaori kamu tunggu di sini. Aku tak memesan menunya, coba kamu lihat pengantar makanannya, yang berbaju cleaning service. Aku pikir mereka pasti malu. Kaori pun mengerti, tak bertanya dirinya, tentang apa sebabnya, karena Kaori sudah merasa sama seperti yang dikiranya. Kenshin pun berjalan akan ke tempat customer service. Di saat bersamaan, Kalia keluar kantornya, hendak akan meninggalkan restoran. Saat menuju pintu depan, langsung melihat Kenshin. Kalia pun menyapa, "Loh, Mas Kenshin kesini lagi. Kok nggak memberitahu ya? Nggak bilang-bilang dulu." Kenshin tersenyum, langsung saja menjawabnya, "Oh ini Mbak Kalia, Kaori yang mengajaknya, ingin berkunjung ke tempat ini." "Itu Kaori ada di sana." Kaori pun berdiri, segera berjalan ke arah Kalia. Mereka pun saling bersalaman, saling cipika-cipiki. Kalia nampak senang, Kaori pun sama, dan Kalia bertanya, "Terus pengantin baru mau makan apa ini?" "Entar spesial aku yang buatin." Kaori menjawabnya, "Yang nggak baru lamba Kalia. Kan kita udah lama menikahnya." Kalia membalasnya, "Ya masih baru lamba Kaori. Kan belum setahun lamanya, terus kapan nikunya momongan?" Kaori menjawab, "Kalau itu doakan aja ya. Semoga bisa mendapatkan." Kalia pun senang mendengarnya, dan juga mengiyakan. Kenshin dan Kaori kemudian dipersilahkan untuk duduk di tempat yang dekat kolam ikan. Kalia bos restoran malah yang menyambutnya. Kenshin lalu bertanya, "Oh ya Mbak Kalia, kenapa sebagian pegawainya kok mengenakan seragam kerja cleaning service?" "Saya tadi heran melihatnya." Kalia pun menjawabnya, "Oh ini Mas Kenshin dan Mbak Kaori. Mereka memang saya perintah begitu. Karena kemarin hampir mengusir Mas Kenshin. Biar mereka mengambil pelajaran dengan mengenakan baju begitu. Maksudnya biar bisa merasakan perasaan seperti cleaning service. Kalau tidak saya khawatir, besok-besok akan mengulangi lagi." Kenshin dan Kaori mendengar Kalia bicara. Kaori pun jadi tahu sebabnya. Kemudian Kenshin bilang, "Ya sudah Mbak Kalia, nggak usah diperpanjang lagi. Hari ini saja mereka dihukumnya. Saya malah jadi nggak enak. Kasihan mereka, terpaksa menjalani. Kalau saya memang sudah biasa." Kalia menjawabnya, "Baiklah Mas Kenshin, kalau gitu biar mereka tahu. Saya panggil saja di sini. Sekalian mereka minta maaf." Kalia langsung saja berjalan, padahal Kenshin tak meminta. Kemudian, dipanggillah Pak Anton manajer itu, serta semua pegawai yang ikut meremehkan, agar segera menemui Kenshin. Kalia bicara, "Oh ya semuanya, sebenarnya saya akan menghukum selama 1 minggu lamanya, tapi berhubung Mas itu datang ke sini, meminta untuk menyudahi, jadi baiknya kalian ke sana, menemui Mas Kenshin itu, minta maaf secara langsung, dan hukumannya cukup hari ini." Pak Anton pun langsung mengiyakan. Begitu pula dengan pegawai yang di situ. Mereka langsung menemui Kenshin, dengan bersama-sama mendatangi mejanya. Para tamu-tamu yang makan di situ jadi tak mengerti maksudnya, mengapa tiba-tiba banyak pegawai restoran menghampiri laki-laki itu. Kenshin pun memaafkan, dengan senang hati tak mempermasalahkan. Dan Pak Anton jadi lega. Begitu pula dengan rekan-rekannya. Ternyata pemuda itu baik sekali orangnya, meskipun kemarin dihinanya. Setelah itu datanglah makanan yang dimasakkan langsung oleh Kalia. Kaori pun senang melihatnya, hingga akhirnya mereka makan bersama, sambil bercerita tentang mega proyek besar. Kalia pun bertanya, "Memang awalnya gimana ya Mas Kenshin? Kok tiba-tiba membeli tanah di desa dengan begitu luasnya?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini Mbak Kalia, sebabnya karena Kaori yang ingin makan mangga, jadi saya mencarinya sampai ke pelosok desa, hingga akhirnya masuk acara ke tempat ulang tahunnya orang yang bernama Magdalia. Saya pun sempat dilarang. Untungnya di situ tiba-tiba ada orang yang kenal. Jadinya mangga itu akhirnya bisa didapatkan." Kalia pun membalasnya, "Waduh berarti Mas Kenshin ini sayang istri sekali ya. Sampai demi mangga saja jauh-jauh ke desa. Atau jangan-jangan Mbak Kaori ini sudah ada isinya."
dan minta buah mangga. Biasanya orang kalau sedang hamil, minta apa saja harus dituruti. Benar nggak itu Mbak Kauri? Kauri pun menjawabnya, dengan tersenyum mengiyakan. Kalia pun sangat senang. Lantas ia bicara, oh ya masnya tadi, kalau nggak salah, menyebut nama Magdalia ya. Sepertinya saya punya teman, yang rumahnya ada di sekitar itu. Kemudian Kalia membuka handphonenya. Langsung saja menunjukkan sebuah foto di kontak WhatsApp-nya. Dan Kalia bertanya pada Kenshin, oh ya Mas Kenshin, apa ini ya yang bernama Magdalia? Kenshin melihatnya, langsung saja dijawabnya, iya Mbak benar, ini memang orangnya. Kalia pun berkata, wah berarti kebetulan ya, Magdalia ini teman akrab saya. Besok kalau ke sana, melihat lahannya, aku akan mengajaknya. Di saat yang sama, Magdalia pun belum merasa, kalau sedang dibicarakan. Bahkan ia lagi bingung, merasa pusing memikirkan, perusahaan ayahnya yang terkena krisis ekonomi. Dari luar negeri, para pegawainya pun banyak yang diliburkan. Dan Kalia yang bersama Kenshin kemudian menelponnya. Magdalia pun mengangkatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.